Rumah Darmo, misteri legendaris Surabaya yang tak pernah terpecahkan. Angin sore menyapu pepohonan besar di sepanjang Jalan Darmo Raya ketika Arga dan Nisa tiba di depan bangunan tua yang telah lama menjadi bahan pembicaraan banyak orang, Rumah Darmo. Dinding berlumut, jendela tanpa kaca, dan pintu utama yang tampak hangus membuat rumah itu seperti menatap balik, seolah mempersilakan mereka masuk namun dengan peringatan samar. Bagi Arga, rumah ini bukan sekadar bangunan angker, rumah ini adalah teka-teki sejarah yang harus dibuka. Menurut cerita, Rumah Darmo pernah menjadi simbol kemegahan Surabaya era 1960-1970-an. Pemiliknya, keluarga Suryo Hadikusumo, dikenal kaya raya, memiliki usaha perdagangan laut dan beberapa hotel di Jawa Timur. Namun kemewahan itu hilang begitu cepat, seperti ditelan malam. Arga sudah mendengar cerita itu berkali-kali, tapi hari ini ia ingin mendengarnya dari saksi hidup. Itulah alasan ia mendatangi Pak Wiryo, pria yang tinggal tak jauh dari rumah itu, seseorang yang konon pernah melihat bagaimana rumah itu berdiri pada masa kejayaannya hingga runtuh oleh tragedi. Arga mengetuk pintu rumah Pak Wiryo, dan pria tua itu muncul dengan langkah perlahan namun mata yang masih tajam. "Kamu mau dengar tentang Rumah Darmo?" tanyanya pelan. Anak muda banyak yang datang, tapi tak semua mau mendengar dari awal. Banyak yang cuma cari sensasi. Arga tersenyum, meyakinkan bahwa ia datang untuk mendengar, bukan sekadar menakut-nakuti penonton YouTube. Mereka bertiga kemudian duduk di teras kecil rumah itu. Pak Wiryo mulai bercerita. Dulu, Rumah Darmo itu megah. Lampu kristalnya besar, lebih besar dari payung orang pasar. Halamannya luas, ada kolam ikan, pohon-pohon besar. Keluarga Suryo Hadikusumo sering mengadakan pesta. Tapi roda hidup itu berputar cepat, Nak. Suara Pak Wiryo berat, seperti memanggul beban masa lalu. Menurut beliau, menjelang akhir 1970-an, rumor mulai beredar bahwa kekayaan keluarga itu diperoleh dari jalan yang tak baik. Banyak warga percaya mereka melakukan pesugihan. Namun bagi Pak Wiryo, tak ada bukti, hanya bisik-bisik tetangga yang tak pernah jelas. Yang jelas, suatu malam, rumah itu terbakar. Tidak habis, tapi cukup untuk membuatnya tak berpenghuni lagi. Dan sejak itu, keluarga Suryo Hadikusumo hilang begitu saja, tak pernah kembali, tak ada kabar. Nisa, yang sejak tadi memotret suasana sore, menghentikan aktivitasnya. "Hilang semua? Satu keluarga?" tanya dia. Pak Wiryo mengangguk perlahan. Ada yang bilang mereka kabur ke luar negeri. Ada juga yang bilang, mereka tidak pernah benar-benar keluar dari rumah itu. Arga merasakan bulu kuduknya meremang. Bukan karena kata-kata Pak Wiryo, tapi karena angin yang tiba-tiba terasa dingin menusuk, padahal matahari belum benar-benar tenggelam. Seakan rumah itu mendengar percakapan mereka. "Nak," ujar Pak Wiryo, suaranya semakin lirih. "Kalau kalian mau melanjutkan liputan ini, lakukan dengan hati-hati. Rumah itu menyimpan cerita yang tidak semua orang boleh buka." Arga menatap rumah besar itu dari kejauhan. Bagi orang lain, itu rumah angker. Tapi bagi Arga, ini adalah pintu menuju kisah sejarah yang belum selesai. Dan ia tahu, malam ini adalah langkah pertama dari perjalanan panjang yang mungkin tak hanya mengungkap masa lalu, tapi juga membuka misteri yang selama puluhan tahun berusaha disembunyikan. Kutukan Rumah Darmo, sejarah keluarga kaya yang hilang secara misterius. Malam perlahan turun di kawasan Darmo Raya ketika Arga dan Nisa kembali berdiri di hadapan Rumah Darmo. Cahaya oranye lampu jalan jatuh tepat di gerbang besinya yang berkarat, membuat bayangannya tampak seperti tangan raksasa yang menggapai siapapun yang berani mendekat. Mereka baru saja mendengar kisah dasar dari Pak Wiryo, namun masih terlalu banyak yang menggantung. Arga tahu bahwa untuk menyusun sejarah secara lengkap, ia harus mengupas lebih dalam. Siapa sebenarnya keluarga Suryo Hadikusumo, dan apa yang menyebabkan mereka menghilang tanpa jejak. Arga membuka catatan lamanya. Ia menemukan kembali arsip koran tahun 1977. Keluarga pengusaha besar Surabaya tidak tampak lagi dalam acara publik. Lalu pemberitaan lain tahun 1979, rumah mewah Darmo terbakar, penyebab masih misterius. Semua potongan berita itu tidak pernah menyebut apapun tentang keberadaan terakhir keluarga tersebut. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada laporan kepolisian yang lengkap,
tidak ada keluarga kerabat yang bersuara. Seakan satu keluarga itu menguap begitu saja. Saat Arga dan Nisa mendekat, angin berdesir lewat celah jendela yang bolong. Kau sadar enggak? Ucap Nisa sambil mengatur kameranya. Setiap kali kita dekat rumah ini, suhunya turun drastis. Arga masih berusaha fokus. Mungkin faktor bangunan tua. Atau, ia menggantungkan kalimatnya sendiri. Arga tidak ingin berspekulasi, belum. Ia seorang jurnalis yang harus bekerja dengan fakta. Namun fakta yang ia temukan justru semakin kabur. Menurut penjelasan lanjutan dari Pak Wiryo sebelum mereka pamit tadi, keluarga Soryo Hadikusumo dikenal sangat kaya. Mereka memiliki kapal ekspor-impor, perkebunan, hotel, bahkan dikabarkan pernah mengadakan pesta dengan menghadirkan pejabat tinggi negeri pada masa itu. Hidup mereka glamor, berlimpah, dan penuh pesta. Namun mulai tahun 1975, suasana rumah itu berubah. Aku ingat sekali, kata Pak Wiryo sambil menatap langit sore waktu itu. Lampu rumah mereka sering mati mendadak. Kamu tak seramai dulu. Dan yang paling kuingat, suara-suara aneh dari dalam rumah setiap malam. Arga kembali memikirkan kata-kata itu. Suara apa? Pak Wiryo tak pernah menjelaskan dengan gamblang. Seperti ada yang menangis, tapi jauh, sangat jauh, seperti dari ruang bawah tanah, ujar pria itu lirih. Namun rumor di masyarakat jauh lebih liar. Ada yang mengatakan bahwa keluarga itu melakukan pesugihan, perjanjian dengan makhluk tak kasat mata demi kekayaan. Ada pula cerita bahwa keluarga itu pernah menghilang selama 3 hari penuh sebelum muncul kembali seolah tak terjadi apa-apa, tapi dengan tatapan kosong dan sikap yang berbeda. Bahkan menurut beberapa warga lama, keluarga itu tidak pernah tidur di kamar utama di lantai 2 setelah sebuah insiden yang tidak pernah mereka jelaskan. Nisa menatap Arga. Kalau rumor pesugihan itu benar, bisa jadi, hilangnya, mereka bukan sekadar kabur. Bisa jadi, berhenti dulu, potong Arga cepat. Rumor tetap rumor. Kita cari yang bisa diverifikasi. Tapi di balik kata-katanya, Arga tidak bisa menghapus gambaran aneh. Sebuah keluarga kaya duduk di meja makan yang megah, namun dengan wajah yang diliputi ketakutan. Sebuah rumah besar yang gemerlap dari luar, tapi menyimpan jeritan dalam sunyi. Sebuah tragedi yang tidak bisa diterangkan oleh catatan berita. Arga menyalakan senter kecilnya. Kita perlu melihat bagian belakang rumah. Menurut arsip, ada area yang tidak tersentuh api saat kebakaran dulu. Mereka berjalan mengelilingi bangunan itu. Tanahnya lembab, ditumbuhi semak. Setiap langkah membangkitkan aroma tanah basah bercampur debu tua. Saat sampai di sisi belakang rumah, mereka menemukan struktur yang lebih utuh. Sebuah pintu kecil, catnya mengelupas, namun engselnya masih terlihat kokoh. Terlalu kecil untuk pintu dapur, komentar Nisa. Arga meneliti gagangnya. Ini bukan pintu biasa. Mungkin pintu menuju ruang penyimpanan. Atau, ia menarik napas panjang. Ruang bawah tanah. Nisa menelan ludah. Arga, kau yakin kita harus membukanya sekarang? Arga mengangguk. Kalau benar ada yang disembunyikan, sejarah rumah ini mungkin berawal dari sini. Namun begitu Arga menyentuh gagangnya, angin dingin menyapu punggung mereka. Bukan angin biasa. Rasanya seperti seseorang meniupkan napas di tengkuk mereka. Nisa langsung mundur selangkah. Arga, itu bukan angin biasa. Ada yang memperhatikan kita. Arga memandang rumah itu. Jendela gelapnya menatap balik seperti mata kosong dari masa lalu. Kalau memang ada kutukan dalam rumah ini, bisik Arga, maka malam ini, kita akan menemukan awalnya. Ia menggenggam gagang pintu itu lebih erat. Dan perlahan, pintu menuju masa lalu itu berderit terbuka. Jejak gelap rumah Darmo, fakta, mitos, dan tragedi di baliknya. Pintu tua itu terbuka perlahan, mengeluarkan bunyi gesekan besi yang memanjang, seolah rumah itu mengerang setelah sekian lama tidak disentuh manusia. Arga menyorotkan senternya ke dalam celah gelap. Di balik pintu kecil itu, terdapat lorong sempit yang menurun tajam, dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Bau lembab, bercampur sesuatu yang tengik dan tua, menyeruak dari bawah. Arga, ini bukan sekadar ruang penyimpanan, bisik Nisa sambil memegang lengan jaket Arga. Ini terlalu dalam.
Arga mengangguk. Ruang bawah tanah. Rumah-rumah tua kolonial banyak yang punya. Tapi, kenapa pintunya disembunyikan di belakang rumah? Langkah pertama mereka ke dalam lorong itu menggema, meskipun ruangannya sempit. Dinding bata yang tersusun simetris menandakan ruangan ini bukan ruang darurat. Ia dirancang dengan sengaja, bahkan teliti. Arga meraba temboknya. Bangunan ini lebih tua dari struktur utama rumah. Nisa menelan ludah. Maksudmu, ruang ini dibangun sebelum rumah besar berdiri? Arga tidak menjawab. Ia hanya mengarahkan sorot lampunya ke bawah tangga. Semakin jauh mereka melangkah, semakin kuat kesan bahwa tempat ini menyimpan sesuatu. Aroma tanah basah yang semula samar berubah menjadi pekat. Ruangan di bawah itu semakin dingin. Terlalu dingin untuk ukuran ruang bawah tanah biasa. Setibanya di dasar tangga, mereka menemukan ruangan seluas kira-kira 2 kamar tidur. Lantainya dari ubin hitam, ditutupi debu tebal. Ada meja kayu besar di tengah ruangan, penuh coretan simbol yang tak mereka mengerti. Di sisi kiri, terdapat rak besi yang sudah berkarat berisi botol-botol kaca kecil. Beberapa masih berisi cairan gelap yang tampak mengering. Ini seperti laboratorium, tanya Nisa. Bisa jadi tempat penyimpanan, jawab Arga cepat, tapi ia tahu itu bukan jawaban lengkap. Ruangan itu terasa salah, tidak wajar, tidak manusiawi. Di pojok ruangan, terdapat lemari kayu tua dengan pintunya sedikit terbuka. Nisa mengarahkannya dengan kamera. Kau lihat itu? Arga berjalan mendekat. Dengan perlahan ia membuka pintunya, menghasilkan suara krek pelan. Di dalam lemari itu terdapat tumpukan buku tua, sebagian sudah lapuk, dengan sampul kulit. Salah satu buku paling atas masih utuh, berwarna hitam kecoklatan tanpa judul. Hati-hati, Arga, ujar Nisa. Arga mengangkat buku itu pelan, meniup debunya, lalu membukanya. Isinya bukan catatan rumah tangga atau laporan bisnis, melainkan tulisan tangan berbahasa Jawa kuno yang disertai gambar-gambar simbol. Di beberapa halaman, ada nama yang berulang kali disebut. Soryohari. Lalu potongan lain, Kusumo. Nama yang sama dengan pemilik rumah itu. Arga membaca beberapa kalimat yang bisa ia kenali. Pawisik, persembahan, pengikat. Ia menutup buku itu cepat. Dingin menjalar ke tulang punggungnya. Tulisan tentang ritual. Tanya Nisa takut-takut. Aku belum yakin. Tapi kalau ya, ini bisa menjelaskan banyak hal. Tiba-tiba, suara benturan keras terdengar dari atas mereka, seperti sesuatu jatuh atau dilempar. Nisa memegang lengan Arga dengan kuat. Ada orang di atas? Tidak ada jawaban. Hanya gema sunyi yang terpotong-potong oleh detak jantung mereka. Arga memasukkan buku itu ke dalam tasnya. Kita naik. Kita harus lihat. Namun saat mereka mulai menaiki tangga, suara lain terdengar, lebih pelan, lebih menyeramkan. Seperti langkah kaki, namun tidak berpola. Seolah seseorang, or sesuatu, sedang menunggu di atas lorong. Arga, bisik Nisa, kita tidak sendirian. Arga menajamkan pendengarannya. Langkah itu berhenti di ujung lorong. Mereka terdiam, napas tercekat. Lalu, tap, tap, tap. Langkah kaki itu berjalan mundur, menjauhi mereka. Tidak cepat. Seperti mengajak mereka mengejar. Atau membuka jalan. Arga menelan keras. Nisa, kita teruskan. Mereka naik perlahan, setiap anak tangga terasa seperti perang batin. Ketika sampai di pintu atas, Arga mengintip keluar. Halaman belakang tampak normal. Tidak ada siapa-siapa. Tapi udara terasa lebih dingin dibanding sebelumnya, seakan ruangan bawah tanah itu membawa hawa tersebut ke seluruh halaman. Mereka keluar dan menutup pintu itu perlahan. Nisa memeluk kameranya. Arga, apa kau sadar? Rumah ini bukan sekadar rumah angker. Rumah ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar. Arga mengangguk pelan. Dan kita baru saja menyentuh permukaannya. Ia menatap ke arah rumah utama, gelap, membisu, namun seolah hidup. Jika ruang bawah tanah itu sudah begitu misterius, bagaimana dengan bagian dalam rumah? Apa yang mereka temukan sejauh ini hanyalah potongan kecil dari sejarah gelap keluarga Soryo Hadikusumo. Arga merasakan firasat kuat bahwa rumah ini ingin bercerita. Dan ia juga tahu,
Perjalanan mereka baru saja berubah dari investigasi sejarah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Mengungkap rumah paling angker di Surabaya, Rumah Darmo dari masa ke masa. Angin malam mulai bertiup lebih keras ketika Arga dan Nisa berdiri kembali di depan pintu utama Rumah Darmo. Langit Surabaya yang semula berwarna keemasan kini sepenuhnya gelap, menyisakan cahaya bulan yang memantul pada kaca-kaca jendela yang pecah. Dari luar, rumah itu tampak seperti raksasa bisu yang mengamati setiap langkah mereka. Sejak penemuan ruang bawah tanah tadi, suasana di sekitar rumah terasa berubah. Lebih berat, lebih dingin, lebih hidup. Arga merapikan tasnya, memastikan buku hitam yang ia temukan tadi tersimpan aman. Kita harus masuk ke rumah utama, katanya dengan suara yang sedikit bergetar namun tegas. Semua yang kita temukan masih belum menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi pada keluarga Suryo Hadikusumo. Nisa menatap bangunan itu dengan sorot waspada. Aku merasa rumah ini seperti menunggu kita. Seolah tahu kita akan masuk malam ini. Arga mengangguk karena ia merasakan hal yang sama namun menolak menyuarakannya. Ia mendorong pintu kayu besar itu. Tepat ketika pintu bergerak, suara klik kecil terdengar dari dalam, seperti mekanisme tua yang masih hidup. Begitu pintu terbuka, aroma kayu terbakar dan debu tua menyeruak. Ruang tamu besar itu gelap total kecuali sedikit cahaya yang menembus dari jendela rusak. Arga menyorotkan senternya ke seluruh ruangan. Pilar-pilar besar menghitam karena kebakaran, lantai marmer retak di beberapa bagian, dan sisa-sisa perabot yang dulunya pasti mewah kini menjadi puing rapuh. Namun ada satu hal yang mencuri perhatian keduanya, bagian langit-langit yang tidak tersentuh api sama sekali. Kenapa bagian ini utuh? Tanya Nisa, mengarahkan kameranya. Api melalap hampir seluruh rumah, tapi area tengah ini seperti dilindungi. Arga tidak menjawab. Ia hanya menatap lingkaran besar di tengah langit-langit, sebuah ornamen bundar dengan ukiran matahari dan bulan, dipadu simbol-simbol yang tampak asing. Simbol yang sama dengan yang ia lihat di buku hitam dari ruang bawah tanah. Mereka bergerak ke ruang makan. Ruangan itu lebih hancur, namun meja panjang dari kayu jati masih berdiri, meski hangus di bagian pinggirnya. Pada permukaan meja itu ada bekas benda-benda yang dulu diletakkan secara simetris, semacam ritual atau jamuan yang tidak pernah selesai. Arga mendekat dan memeriksa area tersebut. Ada bekas lingkaran lilin, katanya pelan. Dan ada noda di sini. Nisa menyorotnya. Noda itu gelap, meresap ke dalam kayu. Itu seperti darah, lanjut Arga tanpa ragu. Ruangan itu tiba-tiba seolah menjadi lebih dingin. Nisa memeluk kameranya. Arga, jika ini benar, berarti rumah ini jadi saksi sesuatu yang lebih gelap dari sekadar kebakaran. Mereka melanjutkan penelusuran ke lantai 2. Tangga kayunya berderit, namun masih cukup kokoh untuk dipijak. Setiap langkah membuat suara gema yang menggantung aneh, seolah rumah itu mengulang suara mereka. Di ujung tangga, lorong panjang menyambut mereka dengan deretan pintu kamar yang gelap. Nisa menyorot salah satu pintu yang sedikit terbuka. Itu, kamar anak, mungkin. Arga membuka pintu itu perlahan. Di dalam, ruangan tersebut hancur namun menyisakan beberapa benda. Sisa kasur kecil, boneka porselen retak dengan wajah mengelupas, dan sebuah bingkai foto yang sudah gosong di tepinya tapi masih bisa dikenali. Di foto itu tampak seorang bocah laki-laki sekitar usia 6 tahun, tersenyum polos. Di belakangnya, terlihat ruangan yang sama dengan yang sedang mereka masuki, namun dalam kondisi megah dan utuh. Nisa menunjukkan foto itu ke Cahaya. Ini anak keluarga Suryo Hadikusumo. Arga mengambil foto itu, menatapnya lama. Kenapa foto ini tidak hangus? Api menghancurkan hampir segalanya. Namun sebelum mereka sempat merenungkan lebih jauh, suara langkah kembali terdengar dari lorong gelap di belakang mereka. Tap, tap, tap. Pelan, namun jelas. Tidak terburu-buru. Tidak mengancam. Justru seolah memberi tanda. Nisa memegang lengan Arga. Arga, kau dengar? Arga mengangguk. Seseorang ingin kita menuju ke arah itu. Mereka mengikuti suara itu pelan-pelan, hingga tiba di ujung lorong. Di sana terdapat sebuah pintu besar yang jauh lebih mewah dibanding pintu-pintu lain. Pintu itu memiliki ukiran bunga dan matahari, simbol yang sama yang muncul berulang di rumah ini.
Arga mendorongnya. Ruangan ini berbeda. Tidak hangus, tidak hancur, justru hampir utuh. Seperti api sengaja menghindar dari sini. Langit-langitnya tinggi, dindingnya masih berwarna putih pudar, dan furniturnya tertata rapi meski tertutup debu. Di tengah ruangan ada meja tulis besar dan lemari kaca yang tertutup rapat. Ini pasti ruang kerja kepala keluarga, gumam Arga. Nisa menyorot lemari kaca itu. Di dalamnya ada dokumen. Arga mendekat. Di dalam lemari, terdapat map-map tebal, buku catatan keuangan, dan, yang paling mencolok, sebuah foto keluarga besar Soryo Hadikusumo dalam bingkai elegan. Namun hal yang membuat bulu kuduk Arga meremang adalah ekspresi wajah mereka. Di foto itu, semua anggota keluarga tersenyum, kecuali ayahnya. Wajahnya tampak pucat, matanya terlihat gelap dan cekung, serta tangannya memegang sebuah buku kecil berwarna hitam. Arga langsung mengenalinya, buku yang sama seperti yang sekarang ada di dalam tasnya. Aku rasa, ritual itu bukan rumor, ujar Arga pelan. Dan sesuatu terjadi setelah foto ini diambil. Saat ia menatap lebih lama, Nisa tiba-tiba menarik napas panjang. Arga, lihat bayangan itu. Arga menoleh cepat. Di sudut ruangan, tepat di bawah cahaya bulan yang masuk dari jendela pecah, terlihat bayangan hitam bergerak pelan, bukan bayangan mereka, karena arahnya berbeda. Tingginya seperti manusia dewasa, namun gerakannya tidak wajar. Perlahan, bayangan itu mundur, lalu menghilang ke belakang lemari seolah tembus. Nisa menutup mulutnya. Kita harus keluar sekarang. Arga mengangguk, namun sebelum mereka pergi, ia melihat sesuatu di lantai. Sebuah surat tua yang terlipat. Ia mengambilnya dengan cepat. Isi surat itu singkat, tapi sangat jelas. Jika ritual ini gagal, kami tidak akan pernah keluar dari rumah ini. Arga menahan napas. Nisa menatapnya ketakutan. Dan di luar pintu ruang kerja, suara langkah kaki kembali terdengar. Lebih cepat, lebih dekat, seolah menghampiri mereka. Rumah ini tidak hanya menyimpan sejarah. Rumah ini menyembunyikan para penghuninya. Dan malam ini, penghuni itu mulai bergerak. Rumah Darmo Surabaya, antara tragedi keluarga, api, dan misteri tak berujung. Langkah-langkah yang mendekat dari lorong membuat udara di dalam ruang kerja itu semakin berat. Suaranya makin jelas, tap, 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 irama pelan yang tak seperti langkah manusia biasa. Arga dan Nisa saling menatap, sadar bahwa apapun yang mendekat bukan sekadar penjelajah lain atau hewan liar. Suara itu ritmis, teratur, seolah makhluk itu sudah terbiasa berjalan di dalam rumah ini selama puluhan tahun tanpa pernah keluar. Arga menggenggam surat yang ia temukan di lantai. Kata-kata di dalamnya terasa seperti peringatan terakhir dari seseorang yang tahu apa yang sedang menunggu di kegelapan rumah Darmo. Ia mengarahkan senternya ke pintu lorong, sementara Nisa berada tepat di belakangnya, menggenggam kamera dengan tangan yang bergetar. Kalau kita keluar dari ruangan ini sekarang, kita harus siap, bisik Arga. Nisa mengangguk pelan. Aku ikut kamu, apapun yang terjadi. Arga menarik napas panjang. Mereka melangkah keluar dari ruang kerja itu, kembali ke lorong panjang lantai 2. Langit malam terlihat dari celah-celah atap yang rusak, namun sama sekali tidak memberi rasa aman. Seolah seluruh rumah menahan napas bersamaan dengan mereka. Lorong itu kosong. Tidak ada sosok. Tidak ada bayangan cukup besar untuk menjadi sumber suara sebelumnya. Hanya keheningan yang memekakkan. Arga, suara itu datang dari arah tangga, kata Nisa. Arga menyorotkan cahaya ke ujung lorong. Tangga tua itu tampak lebih gelap daripada sebelumnya, seperti sebuah mulut besar yang menunggu. Mereka menuruni tangga perlahan, memastikan tidak ada lantai yang rapuh. Begitu sampai di lantai dasar, ruangan depan tampak berbeda. Masih hancur, masih dipenuhi arang dan debu, namun ada satu hal baru, bau asap tipis, seperti kayu yang baru saja terbakar. Aku tidak melihat api, ujar Nisa panik. Ada sesuatu yang mengulang kejadian lama, jawab Arga. Mereka berjalan ke ruang tamu. Dan di sana, di tempat lampu kristal tua pernah menggantung, Arga melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Asap tipis turun dari langit-langit. Bukan asap nyata, tetapi seperti bayangan masa lalu, residu tragedi,
menari-nari seperti rekaman yang terus diputar. Nisa memfokuskan kameranya. Aku menangkap ini. Arga, ini bukan ilusi. Dari asap tipis itu terbentuk siluet samar, meja makan panjang, lilin-lilin yang menyala, dan keluarga Soryo Hadikusumo yang duduk bersama. Namun ekspresi mereka tidak seperti di foto keluarga yang terlihat bahagia. Yang ini, penuh ketakutan. Sang ayah membaca buku hitam, buku yang sekarang berada dalam tas Arga. Sang ibu menggenggam tangan anak laki-laki mereka erat. Dua kerabat lain berdiri di belakang, wajah mereka pucat seperti tidak tidur semalaman. Lilin-lilin itu bergetar, lalu asap membentuk bayangan lain. Seseorang, atau sesuatu, duduk di kursi yang tersisa. Tempat itu kosong di kehidupan nyata, namun di bayangan masa lalu itu, sosoknya hadir, tinggi, gelap, tanpa wajah. Nisa menutup mulutnya. Itu bukan manusia. Arga, itu makhluk yang mereka panggil. Dan kemudian, visual masa lalu itu meledak seperti debu tertiup angin. Ruangan kembali gelap dan dingin. Semua hilang. Aku rasa, itu ritual terakhir mereka, kata Arga dengan suara parau. Lalu apa yang terjadi? Arga menatap ke arah pintu depan yang kini tertutup rapat. Mereka gagal. Pada saat itu, suara gemuruh kecil terdengar dari lantai 2. Suara lemari kayu bergeser. Lalu suara langkah kecil, bukan langkah dewasa, tapi langkah anak-anak. Arga? Nisa memegang lengannya. Anak mereka? Kau ingat foto anak laki-laki itu? Arga mengangguk pelan. Jika roh mereka terperangkap, bukan hanya orang tua yang berada di rumah ini. Mereka bergerak ke arah pintu utama, bersiap keluar agar investigasi ini tidak berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Tetapi ketika Arga menyentuh gagang pintu itu tiba-tiba bergetar, lalu, bam, pintu tertutup lebih rapat dari sebelumnya. Seolah rumah menolak membiarkan mereka pergi. Nisa menjerit pelan. Arga, pintu nggak bisa dibuka? Tenang, kita cari jalan samping, lewat jendela belakang. Mereka berlari menuju sisi rumah yang masih cukup stabil. Lorong menuju jendela belakang terasa lebih sempit daripada sebelumnya, seakan dindingnya mengerut. Setiap langkah mereka diiringi suara-suara samar, suara tangisan, bisikan tak jelas, bahkan suara meja jatuh. Namun yang paling jelas adalah suara kecil seorang anak. Jangan tinggal, jangan tinggal, jangan tinggal. Nisa terisak. Arga, itu suara anak itu. Suara dari foto itu. Dia masih di sini. Arga menggenggam tangan Nisa sambil menariknya menuju jendela yang terbuka sedikit. Itu justru alasan kita harus pergi. Mereka tidak mau kita mengulang nasib mereka. Arga mendorong jendela itu dengan seluruh tenaganya. Kayu rapuhnya akhirnya patah, memberikan celah cukup untuk mereka keluar. Angin malam yang lebih segar menyambut mereka, berbeda dengan atmosfer berat di dalam rumah. Begitu kaki mereka menyentuh tanah halaman belakang, suara di dalam rumah mendadak berhenti. Hening total. Seolah rumah itu kembali tidur. Arga dan Nisa berlari menjauh sejauh mungkin hingga mereka mencapai pagar depan. Dari sana, mereka menatap rumah itu. Rumah yang kini tampak lebih gelap daripada sebelumnya. Nisa terengah-engah. Arga, apa yang akan kita lakukan dengan buku itu? Dengan rekaman yang kita punya? Arga menatap rumah Darmo lama-lama. Kita ceritakan apa adanya. Sejarah, tragedi, dan misteri yang tidak akan pernah terpecahkan sepenuhnya. Dan keluarganya? Tanya Nisa pelan. Arga menunduk. Mereka mungkin tidak pernah benar-benar meninggalkan rumah itu. Tapi, biarkan kisah mereka diketahui dunia. Angin malam kembali berhembus, membawa bau tanah lembab dan debu tua dari arah rumah Darmo. Rumah itu berdiri diam, seolah mengawasi mereka pergi. Namun Arga tahu, dia telah membuka sesuatu yang sudah lama terkunci. Dan walaupun ia sudah meninggalkan halamannya, rumah Darmo akan selamanya berada dalam ingatannya. Sebuah rumah yang menolak mati. Sebuah tragedi yang menolak dilupakan. Dan sebuah misteri yang mungkin tidak pernah ingin terungkap sepenuhnya. Di tengah hiruk-pikuk Surabaya yang terus bergerak maju, rumah Darmo tetap berdiri sebagai saksi bisu masa lalu yang tak sepenuhnya terungkap. Melalui kisah Arga, Lestari,
dan Bayu, kita belajar bahwa sejarah tak hanya berisi fakta, tetapi juga rasa, trauma, dan misteri yang melekat pada sebuah tempat. Apapun kebenaran di balik legenda rumah ini, satu hal tak terbantahkan. Rumah Darmo telah menjadi bagian dari identitas budaya Surabaya, menjembatani masa lalu yang kelam dengan masa kini yang penuh rasa ingin tahu. Setiap orang yang datang membawa pertanyaan, dan setiap orang pergi membawa cerita.